Ada berkat di balik pemuritan. Masih ingatkah saudara, salah satu kebenaran tentang firman Tuhan? Ya, firman Tuhan adalah sesosok pribadi. Bukan sekedar buku yang kita sebut sebagai Alkitab, bukan hanya sekedar panduan atau petunjuk kehidupan. Supaya kita lebih bisa dengan jelas melihat perbedaan antara pribadi dan buku, mari kita perhatikan contoh berikutnya. Kalau kita mendengar nama seseorang disebut, taruhlah itu teman kita namanya Sari, maka yang terlintas dalam pikiran kita tuh banyak sekali, saudara. Gambaran tentang wajahnya, postur tubuhnya, sifat-sifatnya, suaranya, apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, bahkan juga pengalaman kita saat melakukan sesuatu dengan Sari ini. Tapi jika kita mendengar judul sebuah buku, contohnya misalnya tetap sukses saat pandemi, kita baca halaman demi halaman, maka gambaran yang terlintas dalam pikiran kita lebih terbatas, yaitu sekedar kata-kata saja. Misalkan pun kita bisa membayangkan gambar-gambar yang ada di dalam buku itu, maka bayangannya cenderung seperti foto yang tidak bergerak, bukan seperti video yang lebih nyata, lebih hidup. Seperti kalau tadi kita membayangkan teman kita yang namanya Sari. Singkatnya saudara, buku hanyalah merupakan sekumpulan informasi. Namun dalam sesosok pribadi terkandung cerita yang nyata dan hidup. Jadi dalam pribadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus terkandung cerita. Karena itu seharusnya kita memandang Alkitab yang adalah firman Tuhan, yang adalah pribadi Tuhan itu sendiri, sebagai cerita yang nyata dan hidup. Cerita tentang penguasa atas segalanya yang menginginkan dan menciptakan manusia dengan terlebih dahulu menyediakan segala kebutuhan mereka. Cerita langkah demi langkah penebusan Sang Pencipta yang dikhianati dan ditinggalkan oleh kita ciptaannya sendiri, supaya bisa merebut kembali kita, ciptaannya yang tersesat ini. Cerita cinta tentang Yesus sebagai suami kita yang mengorbankan dirinya untuk istrinya, yaitu kita, jemaatnya. Cerita tentang perpisahan sementara antara Kristus yang telah naik ke surga dengan gereja sebagai tubuhnya dan janji akan menjemput kita kembali. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa lebih menghayati Alkitab sebagai cerita yang nyata, yang hidup tentang Yesus. Sehingga kita dapat mengenalnya dengan lebih utuh, lebih mendalam. Ada 3 langkah, saudara. Langkah yang pertama adalah perbanyak porsi kita membaca, merenungkan Alkitab. Contohnya hari ini kita mungkin membaca Yeremia 29. Maka kita baca juga Yeremia 28 dan kita baca juga Yeremia 30 supaya kita bisa mendapatkan gambar yang lebih utuh. Cerita apa yang sedang terjadi? Kalaupun yang kita baca itu adalah silsilah, nama-nama, maka kita juga bisa membaca di pasal sebelumnya ada cerita tentang apa, di pasal sesudahnya ada cerita tentang apa. Kemudian kita mungkin melihat sebuah nama dan kita ingat, oh nama itu ada di dalam kitab ini, pasal ini, ayat ini. Saudara perbanyak porsi, saudara baca juga pasal itu, di kitab itu, di ayat itu. Jadi kita tidak terbatas pada ayat yang ada di dalam panduan saat teduh. Maka kita bisa beranjak ke langkah yang kedua. Ketika membaca Alkitab, bayangkan bahwa Yesus ada di hadapan saudara dan menceritakan hal-hal yang saudara baca itu. Betapa luar biasanya, betapa menakjubkan rasanya kalau Yesus itu ada di hadapan kita dan dia menceritakan hal-hal yang sebenarnya kita cuma baca, tetapi kita bisa membayangkan bahwa Yesus sendiri yang sedang menceritakannya kepada kita. Keluar dari mulutnya sendiri untuk diceritakan kepada kita.
Yang ketiga, bayangkan juga saudara sedang menonton video, film, saat membaca ayat demi ayat. Sehingga ayat-ayat itu, kalau saudara membayangkannya di dalam suatu video atau film, akan terasa lebih nyata bagi saudara. Misalkan saudara membaca ayat-ayat tentang peperangan. Wah, saudara akan melihat seperti dalam sebuah video. Oh, peperangan itu berlangsungnya seperti itu ya. Oh, ketika kuasa Tuhan dicurahkan dalam peperangan itu, seperti itu ya gambarannya. Atau saudara sedang membaca kisah antara Ishak dan Ribka, maka saudara akan bisa merasakan betapa besarnya cintanya Ishak dan Ribka. Ketika saudara melihat video, film, bagaimana Ishak itu berbuat baik, bagaimana Ishak itu sangat menyayangi Ribka. Mari saudara, bersama-sama kita mempraktekkan untuk kita memandang Alkitab sebagai sebuah cerita yang nyata dan hidup. Tidak ada orang yang berjumpa dengan Yesus dan tetap menjadi sama. Demikian juga kita yang berjumpa dengan Yesus. Ketika kita membaca Alkitab, kita akan juga diubah menjadi serupa dengan Dia dari hari ke hari. Dari ayat demi ayat yang kita baca, yang kita bayangkan. Saudara pasti berubah.